Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, masih bersama saya ya. Ini di channel Khalif Art Gallery. Hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara menyambung berbagai jenis kabel listrik ya. Jadi yang umum kita gunakan pada instalasi listrik. Oke, untuk menyingkat waktu, yang pertama kita akan membuat ini dulu ya, mata itik. Sambungan untuk ke terminal dari lampu dan saklar ya. Jadi kita lakukan pemotongan ya, kira-kira 1,5 sampai 2 cm teman-teman ya. Setelah itu nih ya teman-teman, kita posisikan dia 90 derajat teman-teman ya. Ini 90 derajat seperti ini ya teman-teman. Kita luruskan dulu ya. Ya, 90 derajat. Setelah itu kita lakukan diputarin ya secara perlahan. Jadi kita sesuaikan dengan alurnya ya teman-teman ya. Jadi berapa diameter untuk baut pengikatnya, jadi kita sesuaikan biar tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ya. Oke teman-teman, ini untuk mata itik ya yang dapat kita buat. Ini mungkin kalau kita lebih pelan-pelan dan hasilnya pasti akan lebih rapi lagi ya teman-teman. Ini coba saya perbaiki ya, ini sudah lumayan rapi ya teman-teman. Jadi seperti ini untuk mata itik teman-teman ya, yang biasa kita gunakan untuk sambungan terminal-terminal. Untuk yang selanjutnya kita akan membuat sambungan ekor babi ya. Jadi ekor babi ini atau pigtail joint ini sering digunakan pada instalasi rumah kita ya teman-teman. Oke, dapat kita lakukan. Ini akan saya potong lagi ya, tadi yang 2 sudah. Nah, ini sekedar info untuk teman-teman yang tidak mempunyai alat ini ya, bisa menggunakan tang potong atau juga bisa menggunakan cutter ya. Nah, namun dalam penggunaan alat tersebut juga kita harus sesuaikan dengan besarnya diameter inti kabelnya ya. Jadi inti kabelnya itu tidak rusak karena tergores dari benda potong pada saat mengupas kabelnya. Oke, sudah seperti ini teman-teman ya. Nah, setelah kita posisikan seperti ini dan ini kita ratakan ya, ini kita ratakan isolasinya biar hasilnya bagus. Kita jepit di sini ya teman-teman ya. Ya, setelah kita jepit, kita gunakan tangan kanan, kiri. Setelah itu kita bantu di sini ya. Nah, seperti ini. Dan kita gunakan ini ya teman-teman ya, tang kombinasi. Ya, kita putar. Ya, pertama ini teman-teman. Terus jadi semakin kita rapi mengerjakannya itu semakin baik ya sambungannya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita mundur ya. Ini kabel yang saya gunakan ini adalah kabel 2,5 ya teman-teman. Jadi ya agak lumayan keras sedikit, tapi ini memang sudah standar. Saya sengaja cabang 3 ini karena memang sering digunakan di instalasi rumah kita ya. Setelah sudah kencang ya, kita buang ini yang ujung rusak ya teman-teman ya. Kita rapikan lagi sedikit ya. Ini sudah rapi ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini teman-teman ya, kita bisa langsung menggunakan lasdop atau isolasi untuk membungkusnya ya, biar tidak terjadi kelonggaran konslet ya. Itu untuk sambungan ekor babi teman-teman, ini yang cabang 3 ya. Untuk cabang 2 pada dasarnya ini sama saja ya teman-teman. Nah, jadi semakin banyak
titik cabangnya, percabangan itu akan semakin keras kita lakukan proses penyambungannya. Oke, itu terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya sambungan berikutnya adalah sambungan Western Union ya. Jadi ini juga sering digunakan. Ini salah satu jenis sambungan puntir ya, dimana itu ada dua. Yang pertama bell hanger, yang kedua adalah Western Union. Dan ini pada dua sambungan ini hampir sama ya teman-teman. Nah, berdasarkan pengalaman yang saya coba itu lebih kuat ya, lebih paten itu kita gunakan sambungan Western Union. Jadi kita dapat menyambung ini ya, dua kabel gini. Ini dapat kita sambung dengan sambungan puntir Western Union. Ini akan kuat ya teman-teman ya. Jadi posisinya kita silangkan gini dulu teman-teman. Nah, setelah kita silangkan baru kita puntir dulu pakai tangan ya. Nanti setelah 2 atau 3 putaran baru kita gunakan tang ya. Ya, ini dapat kita bantu gunakan tang ya teman-teman ya. Ya, ini juga bisa dibantu dengan tang di sini sampai di sini. Ya, ini sudah lihat teman ya. Jadi untuk sambungan tengahnya sudah kelihatan rapi. Setelah itu kita lakukan ini ya, yang di sisi-sisinya ini kita jenis sambungannya juga kita seperti ini teman-teman ya. Kita bantu gunakan tang. Kita rapatkan ya teman-teman ya. Setelah itu yang sebelahnya ya, jadi ini saya tukar tangnya teman ya. Jadi elektrik itu sebenarnya tidak susah ya teman-teman, asalkan kita mau belajar ya. Oke, ini terlalu miring, kita luruskan ya teman-teman ya. Oke, terus kita putar lagi. Nah, ini juga mempunyai kekuatan untuk menahan daya tarik ya, daya tarik dari sisi-sisi ininya ya teman-teman, sisi-sisi kabelnya. Dan sambungan ini juga yang sering ini teman-teman, sambungan ini juga sering kita gunakan ya di dalam pipa ya. Jadi apabila ada dua kabel gini kita gunakan sambungan ekor babi, nah itu tidak bagus ya teman-teman untuk penyambungan kita. Nah, apabila begini ini bagus dan ini kuat ya teman-teman ya. Ya, jadi seperti ini teman-teman ya. Ini sudah jadi. Nah, nanti untuk teman-teman kalau mau lebih bagus lagi, jumlah lilitan yang di ujung-ujung ini ya, ini diperbanyak. Jadi semakin banyak itu semakin bagus. Oke, ini untuk sambungan Western Union ya, salah satu sambungan puntir. Oke, selanjutnya teman-teman kita lakukan penyambungan, yaitu sambungan ini datar bercabang ya namanya. Dan di situ ada dua macam ya teman-teman. Yang pertama single plane joint atau sambungan cabang tunggal, dan yang kedua itu adalah sambungan cabang tunggal ya, knot tab joint. Nah, yang akan kita lakukan ini, kita melakukan sambungan knot tab joint teman-teman ya. Oke, mungkin langsung saja kita lakukan penyambungan teman-teman. Pertama kali posisikan ya seperti ini teman-teman. Untuk kabel kita posisikan seperti ini. Setelah itu kita lakukan ini ya. Pertama kita dapat lakukan dengan tangan dulu teman-teman ya, seperti ini. Yang salah satu sisinya dia tetap aja ya teman-teman. Nah,
ini untuk kabel yang semakin besar dia akan makin susah teman-teman ya, kita perlu bantuan tang ini. Oke ya, ini kita luruskan. Setelah seperti ini teman-teman ya, setelah seperti ini, jadi kita rapikan lagi ya yang ini ya. Dan setelah itu ini kita putar balik gini teman-teman ya, kita putar balik. Nah, kita putar balik dia arah ke bawah ya teman-teman, ini dia arah ke bawah. Oke ya. Nah setelah arah ke bawah teman-teman, kita lakukan nih, kita putar ya gini, kita putar terus ya teman-teman, mengikuti dengan ininya ya. Nah, ini baiknya kita gunakan tang ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin belajar instalasi listrik itu mudah teman-teman ya. Yang penting kita selalu belajar dan mencoba. Di sini saya juga masih belajar ya teman-teman. Jadi untuk belajar kita bisa melalui internet ya, baik YouTube ataupun ya Google ya, atau kita tanya dengan rekan-rekan kita yang memang sudah ahli ya di bidang kelistrikan. Ya. Nah, situ kita rapatkan ya teman-teman ya. Kita rapatkan. Ya. Kita lagi. Ya. Setelah itu ini masih kurang rapat ya, kita pakai kayak ini ya, udah rapat teman-teman. Dan ini juga kita rapikan posisinya biar dia mengikat ya teman-teman ya. Ini dia sudah mengikat. Nah sambungan ini memang agak susah ya dibanding kita menggunakan sambungan ekor babi ya teman-teman. Nah, tapi ini sambungan seperti ini juga termasuk ini kuat ya, dia tidak bergoyang teman-teman karena dia ada penguncinya di sini. Ini dia dikunci dan ini juga dia tidak berputar ya karena kuat ya. Oke. Baik, kali ini kita lakukan sambungan cabang tunggal single plane joint ya. Jadi nanti akan kita bandingkan teman-teman dengan yang knot tab joint tadi. Nah ini kalau untuk sambungan ini sangat mudah sekali ya, karena dia tidak ada penguncinya tadi ya. Jadi seperti ini teman-teman, ini oke. Setelah itu yang ini kita putar searah aja ya teman-teman, kita putar searah. Terus kita putar terus ya, karena kabelnya besar kita memang harus gunakan tang ya teman-teman ya, biar tangan kita juga tidak terluka. Ya ini jadi kita lakukan terus sampai habis ya inti tembaganya melilit dari kabel di ini ya, di depan ini. Oke teman-teman, pokoknya teman-teman jangan patah semangat, tetap kita harus belajar ya. Jadi ini apa yang saya peragakan bukan serta-merta saya menggurui teman-teman, melainkan saya hanya ingin sharing mengenai kelistrikan.
Oke, karena di dunia kelistrikan ini memang banyak ya tantangannya dan terus berubah ya, seiring dengan waktu perubahannya itu cepat sekali. Jadi kita harus mengikuti perubahan itu. Oke teman-teman, ini dapat kita rapikan ya. Ya, ini sudah jadi. Ini kita luruskan lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Ya. Nah, ini masih bisa kita rapikan lagi teman-teman. Kita gunakan ya, semakin dia rapat semakin rapi ya. Dan kita kunci lagi. Ya, oke teman-teman. Jadi seperti ini ya untuk sambungan single plane join ya teman-teman. Jadi ini sambungan ini hampir sama dengan sambungan tadi ya, dengan knop tab join. Nah, di sini yang knop tab join dia ada penguncinya ya. Jadi kalau kita bandingkan teman-teman ya, kita bandingkan di sini ini ada penguncinya ya untuk knop tab join, dan sedangkan untuk single plane join ya tidak ada. Oke, baik teman-teman, ini untuk jenis-jenis sambungannya. Nanti untuk pengisolasiannya ya, kita dapat gunakan isolasi PVC yang banyak dijual di luar ya, atau kita menggunakan lasdop, itu juga banyak digunakan di luar ya teman-teman. Ini hasil sambungan kita tadi ya, dapat teman-teman lihat. Dan satu lagi untuk isolasinya kita juga bisa gunakan heat shrink ya. Jadi seperti ini ya. Nah, ini dia bahannya sejenis PVC ya, dia sejenis PVC. Bagaimana cara menggunakannya? Oke, nanti kita lihat ya. Kita potong dulu. Ya, gunakan pisau bisa, tang bisa ya teman-teman. Ya, jadi seperti ini ya. Nah, kalau jika kita ingin mengisolasi ini, contoh ya, jadi kita pasang seperti ini. Setelah itu ini kita panaskan ya, kita bisa menggunakan heat gun atau korek api. Oke, nanti akan saya contohkan. Baik teman-teman, ini tadi yang akan kita coba menggunakan ini ya tadi, heat shrink. Nah, ini di pasaran ini murah saja ya. Kemarin saya baru beli di luar itu yang sepanjang 1 meter ya, 1 meter ukuran untuk seperti ini ya. Ini 12 mili, itu kena sekitar 6.000 sampai 8.000 ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau mengisolasi lebih mudah ya. Jadi modal hanya ini dengan pemanas. Ini saya gunakan korek teman-teman ya. Ini kalau ada pemanas teman-teman bisa gunakan. Nah, kita contohkan saja ini teman-teman. Ya. Jadi kita panaskan ya. Ya, kita panaskan terus. Nah, di sini nih kita panaskannya harus merata ya teman-teman ya, bolak-balik, jadi hasilnya juga akan lebih bagus nanti ya. Ya teman-teman, jadi seperti ini ya hasilnya ya. Ini dapat kita tekan begini ya, ada semacam lemnya ya, jadi kelihatan rapi ya teman-teman. Jadi tertutup sempurna ya. Ini namanya dia heat shrink ya.
Jadi adalah selubung yang kita gunakan. Bagaimana cara gunakannya, yaitu dengan dipanaskan. Begitu dipanaskan, dia akan mengkerut ya, bahasanya apa? Mengecil, mengerut, sehingga dia rapat. Ini rapat teman-teman ya. Ya, rapat. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja untuk penjelasan terkait dengan sambungan dan mengisolasi dengan heatsink. Oke, terima kasih. Apabila video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol lonceng dan like-nya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.